Anak-anak muda ini jangan berdiam diri melihat kekuasaan yang seperti ini. Anak-anak muda itu harus merebut kekuasaan. Untung PKI itu seperti kalian ya. Hah? Ngerti nggak? Untung PKI itu seperti kalian ya. Kalau PKI itu on time, sukses tuh kudeta. Semua setuju, bahkan kelompok-kelompok kiri, kelompok komunis juga setuju gitu. Artinya kelompok Islam membawa ide kebangsaan dan setuju oleh semua kelompok. Nah itu. Dan itu bisa menggagalkan proyek federalisme dari Belanda. Lo nyambung nggak ya? Pengen gue. Oke bro. Bersama Arista Institute Podcast. Apa kabar Mas Rif? Dahsyat luar biasa. Dahsyat luar biasa. Oke teman-teman sekalian, kali ini kita bersama. Perlu gunjang bumi nggak perlu kan ya? Oh. Oke. Nanti orang-orang takutnya nggak tahu konteksnya apa gitu. Oh iya. Oke sip. Oke teman-teman sekalian, kali ini gue bersama Muhammad Khalid, salah satu member Arista Institute di era keemasan dan di Blok F. Darah murni, bukan darah campuran. Darah murni, bukan penting. PGT. Founder. Founder. Habis itu dipecat karena masuk PBTN. Founder sekaligus pengkhianat Arista Institute karena berpindah ke toko sebelah. Oke teman-teman sekalian, kali ini kita bersama Muhammad Khalid, salah satu kawan kita yang kali ini berkiprah di arena pentas nasional sebagai apa? Nanti cek aja, search nama Muhammad Khalid TV One. Nah, di YouTube search Muhammad Khalid SMK. SMK. Nanti akan ketemu debat-debat Khalid dengan senior-senior yang lain. Oke. Khalid. Khalid, di obrolan kita kali ini kita ngobrol aja. Biasa, gue akan menggali lo terkait urusan masa lalu. Waduh. Ya. Sedikit urusan masa lalu yang indah ya. Masa lalu yang indah, yang lucu, yang mengesalkan, yang menegangkan, oke? Dan cuma sebelum itu gue ada PCR. Hah? PCR. Jadi kalau rapid test kan ada rapid test. Gue PCR. Apa itu PCR? Pertanyaan cepat dan lengkap. Hah? Lengkap? Lengkap maksudnya. Jadi banget. Iya. Lengkap. Jadi gua mencoba tadi di sepeda. Oke. Mencoba mikir apa ya, gue pengen pakai rapid test cuma kayak niru banget ya, udah gue pakai PCR. Oke. Pertanyaan cepat dan lengkap. Oke. Nah, kayak gimana sistemnya? Gue akan menyebutkan satu kata kunci dan lo akan menanggapi. Kok nggak jawab? Udah. Terus. Nggak usah dimasalahin. Duduk. Ini masalah ini. Nanti dikat aja dikat. Oke. Nah, gue menyebutkan satu kata kunci dan lo akan menanggapinya dengan satu kata. Oke, apa? Jadi yang muncul pertama kali di kepala lo langsung lo sebutkan, oke? Oke, sip. Bentar ya. PCR. Bentar, gue ganti dulu nih. Ini nggak bisa naik nih. Turun terus. Ya Allah, Akbar. Gua satu pertanyaan, satu kata kunci, satu keyword, dan lo jawab dengan satu kata. Satu kata aja ya? Iya, satu kata. Pertama, Abdullah Hahemahua. Senior. Profesor Doro Jatun. Idola. Akeo. Sohib. Dorama Jepang. Favorit. SPMB. Kagak pernah. SPMB. Iya, nggak pernah. Ya udah. Itu PCR kita dan itu akan menjadi. Kalau zaman kita itu apa ya? UMPTN. Ya, SBMPTN ya? gimana? Bentar. Dulu aku bukan SPMB namanya kan? Gue SPMB. Oh iya sih, Senior gue UMPTN. Tapi kenapa lu di kepala lu? Iya, sebenarnya SPMB. Bener. Gue berusaha memudah-mudah dia menuakan dirinya sendiri. Iya bener. SPMB ya? Gantinya UMP itu SPMB ya? Iya. Oh iya. Nah tadi kan kata kunci pertama itu Abdullah Hahemahua. Iya. Oke. Tadi lo ngerespon senior. Iya, senior banget kan dia. Senior. Oke. Nah, gue tuh kalau inget Abdullah Hahemahua itu teringat poster lo bareng dia, bro. Iya. Jadi lo pernah ngisi acara
Gue lupa tentang apa, cuma ada muka Abdullah Mahwa, Iya, ada iya. muka Khalid, dan gue lihat, wah kayak seangkatan, gitu. Nah terkait ini, gue pengen membahas satu isu yang muncul terus menerus selama gue ngecengin lo, yaitu muka lo tua. Lo sebenarnya menganggap muka tua itu, bentar, lo ngerasa nggak sih bahwa muka lo lebih senior dari usia lo? Ini pertanyaan retorika atau gimana? Enggak, ini apa namanya, sebagai temen ini yang gue. Iya. Oh iya. Ya gue sih kalau gue sih merasa masih muda gue. Muka. Muka. Kalau muka kan lihatnya orang luar, bukan gua. Gimana sih? Lu nggak ngaca? Ya kadang-kadang. Kenapa sih ngaca? Atau lu lihat poster lu bareng? Bukan tua sih menurut gua. Oke. Matang. Loh iya beda dong. Kalau tua itu kelihatannya sudah mengalami depresiasi gitu. Kalau matang itu beda. Matang itu ada isinya. Jadi tua-tua tapi berisi gitu loh. Oke. Iya kan? Jadi lo menganggap diri apa namanya? Muka lo itu matang. Bukan tua. Muka lo mata. Iya, matang. Matang. Oke. Muka matang. Nah, sebenarnya lo melihat kematangan muka lo ini sebagai suatu kelebihan atau kekurangan? Karena setahu gua lo di branding sebagai anak muda. Itu konsultan brandingnya salah. Ya, lo rate-nya reteben sih konsultan brandingnya gimana Iya. menurut lo itu? Tapi kan lo tahu deh, semua politisi sekarang ngakunya muda semua, kan betul kan? Oke. Wah, iya, usia 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas ngakunya muda. bentar, tapi Gua masih muda. Harusnya wajar dong. Wajar dong. Kalau perkara muka nggak match itu hal lain. Kalau wajar Wajar dong. Secara Iya. komparasi yang lain juga Iya. usia 40 KNPI. Oh, KNPI. Iya, pemuda tapi usianya Udah 40 40 ke atas Iya. itu kan. Tapi Agus Yudhoyono kan dibrewok-brewokin coy. Iya, ya biar kelihatan matang. Itu pentingnya muka matang begitu. Biar dia itu eligible untuk menjadi seorang pemimpin. Eligible. Padahal Agus Yudhoyono ini udah anak presiden. Iya. Dia punya kepemimpinan. Iya. Terus pokoknya oke lah prestasi dan segala macam. Tapi dia masih harus menambah fitur di mukanya untuk terlihat matang. Lu udah memilikinya secara default. Iya, gue nggak harus susah-susah seperti AHY gitu. Kalau gue gifted udah matang gitu. Allah. Oke. Jadi lo melihat ini Lo sebagai tau nggak kenapa AHY membuat dirinya lebih matang? kenapa? Ya kalau dia terlalu baby face, orang nggak percaya ini bener nggak ini? Sudah siap nggak jadi pemimpin nasional kan gitu kan? Tapi bukannya trennya adalah orang senang dipimpin oleh anak-anak muda. Ya anak muda untuk ya nggak anak mudanya kan. Tapi untuk orang itu trust, ini bener nggak bisa memimpin itu kan butuh bukan Fitur hanya good muka looking, tapi matang. kita percaya sama kematangan dia gitu. Berarti SBY Maturity itu penting gitu. SBY kan setahu gua dulu itu jadi idaman emak-emak karena good looking kan. Itu tanpa mengesampingkan faktor matang itu. Oh, kalau SBY good looking juga matang. Coba kalau ngomong gini terus wajahnya juga kan. Nah, bagaimana dengan lu? Hah? Gue udah gifted matang udah. Good looking? Nah itu bisa dipoles. Bisa dipoles. Itu dipoles. Itu butuh konsultan atau butuh yang inilah gitu. Iya. Gua inget satu poster lo Yang ketika mana? maju Yang ketua BEM FE. Lu masih nyimpen bareng nggak? Gifar. Masih nyimpen nggak? Nanti mungkin Erik Iya, bisa iya, cariin fotonya ditampilin di video. Eh. Menurut lo foto bareng Gifar waktu itu udah cukup memoles lo nggak? Lo inget dong bentuk Iya, lo di iya. situ kan? Iya. Gue ingat itu waktu foto ya diajak foto di Margo City. Ya. Oke. Ambil take video, take foto, banyak tuh take-nya itu. Terus habis itu aduh ini yang paling bagus. Terus habis itu diedit pakai Photoshop tuh. Pokoknya gimana caranya kelihatan paling ganteng gitu. Jadi kalau dioptimasi kalau disuruh balik lagi kayak gitu susah udah. Udah limitnya udah mentok. Oke. Menurut lo menjadi politisi itu penting gak sih buat tampak good looking dan tampak matang instead of aslinya di dalam itu?
Ya, politisi yang penting kan isinya, Al. Jadi integritasnya, kapasitasnya gitu kan. Tapi masalahnya dunia kita kan, apalagi di era digital ini kan suka hal yang tampak-tampak cover juga kan. Nah, thumbnail lah ya. Iya. Jadi ya hal-hal yang kayak gitu itu juga perlu diperhatikan gitu. Berarti itu hal-hal clickbait dong, Bro. Ya, semacam itu. Jadi perlu orang-orang yang lihat ini menarik nih gitu. Kalau tampilannya kan ada dua titik ekstrim nih. Orang yang ganteng banget, ada yang jelek banget kan begitu kan. Yang paling diingat gitu. Kalau yang setengah-setengah itu biasanya ya nggak terlalu. Nggak diingat ya. Iya. Nah, makanya gue harus milih apakah gue bisa dinaikin ke ganteng banget atau bisa diturunin ke jelek banget. Nah, itu pilihan. Betul. Itu pilihan yang mudah. Kan ya, jadi yang paling mudah kan yang bisa ganteng banget kan. Iya, Contoh iya. pakai Photoshop. Iya. Soalnya enggak takutnya gini, Bro. Tapi itu sebenarnya ini kan banyak kejadian juga nih. Kalau mau bikin foto-foto untuk campaign atau politik itu kan jangan terlalu jauh banget bedanya sama aslinya kan. Ya. Takut salah coblos. Ini mana nih yang di apa? Spanduk baliho sama di ini kok beda? Iya. Diprotes. Iya. Ada yang protes kan. Ini kok fotonya ganteng banget, cantik banget gitu, ternyata jelek gitu kan. Itu kan ngeri juga kalau begitu kan. Iya. Untungnya kemarin kalau pas legislatif itu nggak lihat foto kan, hanya nama doang. Nama. Nah itu. Jadi Oke. masih aman. Masya Allah. Mantap, Holid. Jadi Holid menganggap bahwa wajahnya itu bukan tua, tapi matang. Matang. Oke. Beda, tahu ya bedanya kan ya, udah ya. Sebenarnya bisa dikulik lebih dalam. Oh ya, bentar. Lo sebenarnya kalau misalnya gue bercandain, muka lo tua, senior apa, lo sakit hati nggak sih? Enggak, udah sering soalnya. Oh berarti lo alpha male dong? Apa itu? Maksudnya lo gak sakit hati sama ucapan kayak gitu? Karena gini, menurut gua nih ya blessing in disguise sih. Gua punya, ya orang bilang muka tua lah apa gitu. Akhirnya gua bisa komunikasi dengan orang-orang yang secara usia dan secara karirnya lebih di atas daripada gua, mamanya. Itu bermanfaat dari sisi kerjaannya. Iya. Contoh, mamanya bertemu dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia, mamanya ngobrol berdua, ya gitu kan. Lu dianggap teman seangkatan cuma beda kampus. Gue paling takut kalau ditanya umur berapa, angkatan berapa, itu gue paling takut gue. Karena kalau udah ditanyain angkatan berapa, gitu kan, umur berapa, ketahuan dong. Kebongkar ya. Kebongkar. Oh ternyata baru anak kemarin sore. Gitu. Iya. Gitu. Bukan kemarin sore kali ya, kemarin maghrib. Kemarin. Soalnya udah maghrib kan, wajah maghrib. In term of kerjaan membantu sekali. In term of kerjaan bidang ya. lo. Bidang gua membantu sekali. Jadi kita komunikasi sama orang-orang apa namanya di pejabat publik gitu ya. Kan butuh confidence kan? Iya. First impression lo pertama kali ketemu sama orang kan harus confidence kan? Orang tuh first impression ya. Ini kalau orang lain yang gua lihat itu pertama slim fit. Oke, slim fit terus pakai baju yang necis. Tampilan rapi, terus jam tangan mahal, segala macam. Ngomong kemudian dewasakan. Salam super. Tapi lo malah punya fitur yang Emang gua apaan fiturnya? Kacau. fitur wajah yang nggak perlu dibuat-buat ya. Oh gitu ya? Maksudnya udah ada kan? Udah. Ya setelah experience selama ini ya, kalau interaksi sama orang itu akhirnya ya mungkin ya keberkahan atau blessing ya dari wajah seperti ini, akhirnya orang lihat the first impression yang gue dapat gitu ya. Oke. Bagus gitu. Dalam arti ya orang jadi confident, percaya gitu kan. Soalnya selain itu, selain first impression, lo juga memberikan second, third, and Ini bahas muka lama banget ya. Jangan-jangan ini podcast tentang muka doang nih. second, third, fourth, dan seterusnya impression gitu. Jadi Iya. kalau misalnya cuma mukanya tua, ngomongnya kosong, kan juga Iya, males. itu. Ya, Itu kan? pernah kejadian pas waktu ketemu salah seorang jenderal di TV, salah stasiun televisi ya. Iya. Ya, pertama kali ketemu dia kayak ya apa ya? Kurang merhatiin lah, dia lebih ngobrol sama pembicara-pembicara yang lain. Di skip ya? Ya, gua nggak terlalu ini gitu kan. Siapa sih nih? Kan nggak kenal kan? Hah? Tapi pas habis diskusi, setelah selesai dia nyamperin gua, minta nomor telepon gitu kan. Wih, Terus langsung ngobrol, ini bagus tadi pernyataannya. tawarin Eco Racing. Hah? Tahu apa? Ditawarin Eco Racing. Apa itu? Oh, lo nggak tahu? Waduh, lanjut lah skip.
skip, lanjut. Waduh, nggak update gue. Jadi jenderal datengin lo. Nah, ini pengalaman Jenderal dan orang istana. jenderal dan orang istana. Tahu lah, nggak sebut nama ya. Iya. Jadi lo udah nerima bintang Mahaputra? Kalau Emang gua Mahaputri? udah punya putri gue. Oh, udah punya putri. Rizky Eka Putri. Oh iya, istri lo. Iya, ya. Berarti, ada pengalaman lain nggak lo disamperin sama orang-orang pasca ngisi acara? Iya, ngobrol lah. Ya, kalau habis ngobrol diskusi talk show di TV, ya pasti ngobrol, disamperin sama orang. Oke, tadi Sama bukan ini ya, bukan panelis ya. Oh. Sama hadirin yang pernah. Pas waktu itu lecturing ya. Waktu itu gue diundang sebagai istilahnya apa sih? Kuliah tamu ya. Kuliah tamu psikologi politik ya. Kuliah tamu di UI. Wah, anjir. Di panelnya sama Samara PSI. Jadi topiknya Samara adalah muda tuh. Iya, sama mudanya kayak gua kan. No comment. Jadi temanya ideologi partai politik. Yeah. Ya, jadi membedah ideologi partai politik. Diambil ideologi yang kata teman-teman psikologi UI itu adalah yang paling bertentangan. Apa itu PSI dan PKS gitu. Kok bertentangan? Iya, katanya begitu. Anak Ini psikologi kata gimana psikologi sih? UI begitu. Terus? Akhirnya disuruh presentasi lah. Setelah presentasi, nah ini yang menarik nih, setelah presentasi habis Samara selesai, gue selesai, acara ditutup. Semuanya peserta lebih banyak minta foto ke Samara. Kalau ada? Kagak. Bukan lebih banyak. Semua yang minta foto ke Samara. Ke Samara. Iya, Samara. Ke gua ada kali ya, satu kali ya. Iya. Lupa gua. Nah, tapi setelah selesai acara justru yang banyak diskusi itu ke gua. Ke Samaranya enggak. Samara udah selesai. Terus habis itu diskusi sama gua lama, lanjutan. Bahkan ada satu peserta yang gua udah izin. Ini udah maghrib, gue izin Sholat ya. dulu ya? Sholat dulu. Ditungguin di depan musola. Masya Mas lanjut lagi Allah. diskusinya. Gitu. Akbar. Nah gitu. Gue nggak tahu sih ya. Gue sih seneng ya. Satu, gue punya passion sih ya. Berbagi pemikiran, ide dan gagasan. Apalagi di kampus kan. Yeah. Tempat kita dibesarkan tentang idealisme, cita-cita. Begitu kan? Iya, betul, Wah, betul. kita sebagai sesama anak FUI, semangat. Bam ya. Jadi kita tuh seneng gitu berbagi gagasan, idealisme dan sebagainya kan seneng kan. Apalagi kalau umpamanya mereka merasa manfaat dengan apa yang kita sampaikan ya. Gue sih seneng banget melayani diskusi-diskusi seperti itu. Nggak penting lah foto-foto itu, nggak penting menurut gue nih ya. Iya. Iya. Tapi itu penting anak-anak itu diskusinya. penting, coy. Iya, gitu. Ngobrol sama orang yang berisi juga penting. Jadi mereka pragmatis aja gitu. Foto sama yang bisa dipajang di Instagram, ngobrol sama yang bisa buat ngisi pikiran. Nah, itu. Iya. Bahkan mereka sempat menawarkan ada yang mau diundang lagi waktu itu, tapi saya nggak tahu waktu itu kenapa nggak lanjut ya. Lo nggak punya manajer sih? Iya, butuh sih ya manajer ya. Butuh manajer. Oh. Mbak Putri gimana? Kerja. Udah punya kesibukan sendiri. Betul. Oke. Itu tadi yang pertama adalah Abdullah Hahemahua, katanya senior. Yang kedua, Pak Doro Jatun. Doro Jatun apa? Idola. Idola. Oh, idola. Asik. Jangan mentang-mentang direkam lo ngomong kayak Oh gitu. iya dong. Hah? Iya, serius gua. Serius? Serius. Kenapa Pak Doro Jatun idola? Apa karena dia cerita suka apa? Jago berenang waktu di Enggak. Jadi di antara kuliah di FUI ya, yang paling menginspirasi salah satunya adalah Profesor Doro Jatun Kuncoro Yakti. Ya, gua semester pertama nggak menikmati kuliah di FUI, semester kedua nggak menikmati. Tapi pada waktu semester 3 ketemu Prof Doro Jatun, itu kuliah sejarah pemikiran ekonomi, terus ketemu lagi di kuliah ekonomi politik, ketemu lagi di kuliah perekonomian Indonesia. Menurut gua dagingnya itu di situ. Akhirnya gua tercerahkan baru dapat ilmu FUI itu di situ, Prof Doro Jatun itu. Oke. Jadi dia bukan hanya sekedar ngajarin kita ilmu ya, tapi dia membangkitkan inspirasi gitu tentang ekonomi Indonesia. Ada nggak quotes yang paling lo inget yang dikeluarkan dari mulut Pak Doro Jatun? Quote. Siapa yang disampaikan, yang dia omongin? Ada. Dia bilang begini. Anak-anak muda ini jangan berdiam diri.
melihat kekuasaan yang seperti ini. Anak-anak muda itu harus merebut kekuasaan. Gitu. Dia ngomong gitu. Iya, harus direbut kekuasaan itu. Dia pernah ngomong seperti itu. Anak-anak muda ya. Jadi anak-anak muda jangan hanya bahasa. Waktu itu dia mengomentari tentang terkait aksi-aksi mahasiswa ya. Iya. Mahasiswa itu jangan hanya aksi, hanya diam diri dan sebagainya. Iya. Harus masuk dalam pemerintahan, masuk sistem, berjuang di sana, seperti itu. Message yang disampaikan saya itu. Tapi quote diksinya secara akurat, iya. gua rada lupa ya. Iya. Tapi message-nya Pesannya di situ. seperti itu. Itu yang salah satu yang menginspirasi gua juga. Maksud juga Pak Doro Jatun ini kan dia bukan hanya jago ekonomi tapi juga mampu menginspirasi anak-anak muda. Lu sangat menyenangi tentang Ini lagi yang menarik nih. apa? Pernah masuk kelas dia, gue terlambat ya. Banyak juga yang terlambat waktu itu. Dia udah di depan. Waduh. Terus dia duduk di meja dia duduk Di begini, atas. di atas begini. Jangan di sini nunggu- ntar. Iya, sambil menunggu sambil begini gitu. Kita datang telat kan. Dia komentarnya apa pertama kali? Dia bilang, "Untung PKI itu seperti kalian ya." Hah? Ngerti nggak? Untung PKI itu seperti kalian ya. Suka telat. Suka telat. Kalau PKI itu on time, sukses tuh kudeta. Gitu. Saya tuh kaget tuh. Wah, iya gini dia. Untung PKI seperti kalian. Gitu, itu luar biasa. Menurut saya. Terus besoknya lo jadi tepat waktu. Hah? Enggak juga. Oh, itu Pak Jatun tuh ya. Hah? Pak Iya, Jatun kayak gitu. itu jadi ya gaya dia lah, kita tahu lah gaya beliau kan, yang sangat menggebu-gebu walaupun Tapi usianya ada sudah- bahasa-bahasa binatang, Bro. Oh nggak pernah. Nggak kayak bapak kita yang lain. Prof Anwar maksud lo? Disebut. Itu pimpinan gua dulu. Iya, waktu gua di BPK. Gue nggak ngambil moneter, jadi gue nggak Oh. dapat kelasnya Prof Anwar Nasution. Nah, kalau teman-teman gue yang ngambil ekonomi moneter pasti ketemu Pak Lo Anwar. ekonomi apa sih? Internasional sama Pak Hatip Basri, Masya Allah. Bu Mari LK. Oh dulu seru. Transnasional. Hah? Transnasional. Oh, ekonomi internasional. Ekonomi internasional. Iya. Menarik dulu ke ekonomi internasional dulu gua ngambil kelasnya Pak Hatip Basri sama Bu Mari LK. Kalau Bu Mari LK dulu kelasnya kita ngambil di Kementerian Perdagangan. Oh, ke sono. Sono, ke ruangan kerja beliau. Wah, sih. Dapat makan Iya, siang dong. iya dong, anak-anak mahasiswa. Ya, Oke, seru. oke. Tapi kalau gua selain Pak Doro Jatun yang paling menginspirasi itu Pak Hatip Basri. Kenapa Pak Hatip Basri itu kenapa nih? Ini masih relevan. Nah, masih relevan. Iya. Jadi pertama kali gue masuk kelasnya Pak Dede ya, panggilnya Pak Dede ya. oke. Hatip Basri Pak Dede itu diputerin film tuh. Gue lupa judulnya apa, pokoknya kalau nggak salah The Battle of Ideas ya nggak salah. Gue nanti perlu dicek lagi. Siap. Itu menjelaskan pemikir-pemikir ekonomi perdebatannya dengan film. Dan dia mengupas itu. Dia waktu itu menjelaskan perdebatan antara Friedrich Hayek di kalangan libertarian Australian. Ada juga kalangan yang dominan saat itu Keynesian, John Maynard Keynes. Iya. Dan juga ada yang berikutnya Milton Friedman. Nah, tiga aliran ini membentuk aliran makroekonomi yang sangat dominan. Hayek ini dia free market ya. Kemudian kalau Keynes ini yang pro dengan government intervention gitu. Oke. Yang dianut oleh banyak negara termasuk Indonesia. Ya, yang Milton Friedman ini monetarism, aliran monetaris. Nah, Apa yang menarik dari penyampaian beliau? ya akhirnya kita tahu school of thought-nya gitu ya. Oh, ternyata pola pikir kalau kita menjadi seorang pembuat kebijakan itu pola pikirnya kelihatan gitu. Kalau kita alirannya free market, Hayek ini dia anti government intervention kan. Bagaimana free market itu akan menyelesaikan dengan sendirinya gitu. Krisis tuh asalkan buat aturan yang bagus, regulasi yang bagus, investasi masuk, reformasi dan sebagainya akan bisa jalan gitu kan. Kalau Keynes nggak bisa. Krisis itu harus diselesaikan dengan apa? Meningkatkan permintaan, agregat demand gitu kan. Oh. Ini sorry agak teknis ya. Iya. Agregat demand dengan apa? Kebijakan fiskal ekspansif gitu. Kalau Dan kata Milton Friedman enggak. Intinya moneternya apa? Money supply intinya gitu. Kalau Nah, beda pendekatan ini yang membentuk perbedaan dari cara pandang pembuat kebijakan. Di situ gua baru paham di situ. Oh, gini gitu. sebelum diajar sama Pak Dede, Bang Dede, itu nggak nyandak loh. Ya kan sangat teknis ya. Filosofisnya nggak dikasih. Tapi pas dia puter film dan dijelasin masuk di kepala lo. Masuk banget. Dan ingat sampai sekarang.
Ingat sampai sekarang. Ingat sampai sekarang. Lu Pak tanya laporan keuangan akuntansi gue nggak ingat sampai sekarang gue. Oke. Pak Hatip Basri, kalau Bapak nonton video ini satu murid Bapak Bapak masih dapat amal Masih jariah. ingat? Iya, Iya. saya sangat berterima kasih dengan Pak Hatip Basri, pemaparan kelasnya selalu saya ingat. Selalu lo ingat. Selalu saya ingat, dan beliau bercerita tentang bagaimana Keynes itu membentuk Bretton Woods sistem keuangan internasional yang sampai sekarang ini kita anut ya. Walaupun akhirnya dirubah oleh kalangan liberal. Nah, maksud dari situ gua akhirnya tahu sejarah gitu. Sistem keuangan internasional itu terbentuk seperti apa gitu. Iya, iya. Nah, itu jasa beliau. Cerita-ceritanya lo ceritain ke anak lo nggak sih? Hah? Ke Hatta. Udah lo ceritain belum? Gue cerita perang dunia kedua ke anak-anak Ke gua. anak lo. Mereka tahu Hitler, Stalin itu seperti apa. Bener. Iya, makanya kucing gue namain Hitler, Stalin. Jadi bukan lo memperkenalkan Mario, Pokemon, dan lain-lain. Nggak, ya itu mereka udah bisa tahu sendiri lah. Oh, bapaknya soalnya nggak tahu, makanya nggak ceritain. Bro, Halo. di antara para pengajar lo, siapa yang lo punya kesempatan ajak ngobrol di luar status lo jadi murid? Jadi setelah jadi murid, lo ngobrol sama pengajar lo sebagai temen diskusi. Bang Berli, Bang Berli. Bang Berli. Berli. Itu Berli ngajar lo, Marta. Bang Berli. Bang Berli, Ngasdos apa ngajar? Bang Berli waktu itu sempat ngajar mikro 2. Mikro 1, mikro 2, saya lupa ya. Mikro pokoknya. Oke. Mikro, terus beliau juga pembimbing saya, skripsi saya. Oh, pembimbing skripsi. Iya, kita sering diskusi, ngobrol-ngobrol. Ya sampai sekarang yang bahkan pernah satu panggung panel di Kompas TV sama beliau. Sama jadi dosen pembimbing dan Iya. mahasiswa bimbingan. Ya, jadi waktu itu topiknya apa sih ya, saya lupa ya. Pokoknya debat Pilpres. Lawan saya ada Pak Nusirwan itu, politisi senior PDIP, 3 periode jadi anggota dewan. Wajib, iya. udah karatan banget lah. Iya. Dia 3 periode dan komisinya sama lagi, komisi infrastruktur gitu. Oh, topiknya infrastruktur. Nah, itu debat, modelnya debat. Jadi dari pojok dia kan politisi PDIP ya, Terus, mewakili Jokowi Ma'ruf Amin, dan gue dari Prabowo Sani. Itu sekitar 1 jam lebih itu. Enggak, itu waktu Nah, Bang Berli jadi panelis, jadi yang nanya-nanya gitu. Jadi seolah-olah kita jadi kandidat presiden gitu, ditanyain gitu. Gimana diadu-adu gitu. Lah Bang Berli yang nanyain begitu. dia ngadu domba lo sama. Iya, pas ketemu dulu, Bang, ketemu. Cuma dia Ya seneng lah. dia Ketemu dia, kamu. dia ketika acara itu nggak bilang ini dulu murid bimbingan saya. Oh iya, bilang ke hostnya Bayu Stiono itu, Mas Oh. Bayu, Kompas dah kan. Ah. Ini bimbingan saya gitu. Muka Pak Mas Bayu ngeliatnya gimana? Bimbingan nggak kebalik Pak. Ini yang senior kan yang ini. Enggak lah, kalau gimana sih? Nah, Bang Berli kan mukanya baby face. Oh, iya masih senioran dia lah. Gue Kalau senior pasti. ya, masa sih Al? Gue jadi ragu begini jadi. Enggak, sorry, bukan senior, matang. Mata. Matang. Ya itu. Bang Berli ya. Bang Berli yang sampai sekarang masih. Bang Berli kalau nonton sekarang. Halo Bang Berli. Iya. Mana Oh, nih Bang Berli? Bersama Bang Berli IPK lo akhirnya berapa, Bro? Jangan dong, malu, jangan disebutin. Disclose nggak? Diskus. Hah? Rahasia. Rahasia aja lah. Rahasia. Gue menghormati privasi. Lo gini, kalau lo sebut gitu seolah-olah kontribusinya Bang Berli ikut jadi jelek jadi nanti. Gini amat ya. Oke, SPMB. Tadi lo bilang sorry. Bener SPMB yang bener ya? Hah? Oh, yang bener SPMB ya? SPMB. Oh, iya. SPMB lo bilang nggak ada. Apa yang ada di kepala lo sampai bilang nggak ada? Enggak, maksud gue anak tadi, MTK? maksud gue dibilangnya, Hah. yang gue ikutin UMTN ternyata yang bener SPMB ya? Oh, alah. Oke. SPMB gua ini menarik nih. Kan gua dulu pernah di UGM ya? Sebentar ya. Wah, iya. Oh iya. Berapa tahun? Lo jadi Ini cepet aja. Khalid adalah aslinya 2004 UGM ya? Visipol UGM yang masuk FVUI 2006. 2006 tuh. Benar kan? Ya, betul. Jadi masuk ke UI ini sebenarnya gue dulu masuknya itu pinginnya ke UNER. Unair. Ngambil Jadi- apa? Jadi waktu itu gue sempet aktif di SCC, SSSC ya.
pelatihan training gitu loh. Gue bikin bentar. Ini nih bimbel SSC. Iya, SC. Apa SSC ya? SSC bimbel. Iya, iya, gue diajak sama temen untuk menyediakan training SSC gitu. Hah? Nanti gue pikirnya nanti gue kuliah di UNER sekaligus kerja jadi trainer gitu kan. Jadi lu punya kepikiran pengen jadi trainer? Iya dulu, ya seperti itu. Oke. Nah, akhirnya gue daftar di itu ke UNER gitu. UNER. Terus ada temen SMA gue itu kuliah di ITS. Oke. Dia bilang, lu nggak cocok di UNER. Kenapa ya bilang? Di UI aja. Nah, akhirnya dia coret sama temen gue, dicoret lah masuk UI. Iya yang itu. Iya. Kenal, masih inget nggak orangnya? Masih, temen SMA namanya Mirza. Berarti lo nggak lupa jasa temen lo, bro. Iya. Oke. Temen SMA gue bilang, Halid lu nggak cocok. Ya bahasa Jawa. Kok nggak cocok mlebu UNER, mlebu UI aja. Nah, gitu. Diubah sama temen. Set, UI aja. Kagak masuk lah UI. Gitu. Gue udah pesimis dulu. Karena gue nggak ada persiapan juga. Untuk tes itu nggak ikut les, nggak ikut apa. Mengandalkan. Lo mau nyombong gitu ya? Hah? Mau nyombong? Apa? Humble break. Humble bragging. Ya karena gue nggak yakin masuk UI. Gue pinginnya masuk UNER. Gitu. Mas gue pilihan pertama UNER, pilihan kedua yang mudah lagi gitu kan. Iya. Temen gue bilang, nggak usah UI aja. Parah lo, gue bilang UI sama UNER. Wah berat dong, gue bilang gitu kan. Sama-sama tinggi nih ininya. Sama tinggi ekonomi lagi gitu kan. Iya. Gue anak IPA dulu. Anak IPA. Nyambung lagi nih di PS nih. Loh, kagak pernah gue belajar di PSL. Nggak pernah. Nggak pernah belajar di PS. belajar di PS. Dalam arti ini SPMB-nya ya. Nyiapin buat SPMB-nya ya. Bentar. Berarti dari kelas 3 SMA lo SMA IPA? Oh enggak, bukan itu maksud gua, bukan itu. Maksud gua bukan jurusan IPS-nya. Oke. Gitu. Terus untuk menyiapkan diri untuk masuk IPS-nya tuh Belum belajar. Nggak serius gitu. Tapi lolos. Nah, gua ngandelin matematika dasar emang. Kan biasa anak IPA itu ngandelinnya matematika dasar kan? Iya. Ya, kalau nilai matematika dasarnya bagus, oke gitu. Matematika dasar lo Nah, masih pas tahu? gua klik nih ya, pas pengumuman, nggak keluar. Kenapa tuh? Kan dulu kan ada nomor yang lulus ini Iya, kan. betul. Masukin keluar. Ternyata salah masukin nomor. Gue pikir ini gara-gara temen gue nih pindahin ke UI gitu kan. Ini UNER nggak dapat, UI nggak dapat, gue udah gondok itu dan sialan ini nggak masuk gimana nih gitu. Ngeceknya di mana? Warnet. Di warnet lah. Oh, sama siapa? Sama keluarga apa sama teman? Enggak, di Surabaya sendiri. Oh, sendiri. Nah, terus pas cek nggak bisa. Aduh, gue nggak lulus nih. Waduh. Ternyata salah masukin. Masuk UI. Asik. Selamat ya, Lid ya? Biasa. Akhirnya masuk UI. Tapi itu bukan yang direncanakan sebenarnya masuk UI. Sebenarnya pertanyaan gua lebih ke ketika ospek gua denger lu bikin huru-hara, Bro. Bikin guru. Itu yang pengen gua tanyain. Tolong ceritain dong. Ini gibah ini. Ini gibah ini. Di depan orangnya. Lanjut. Cerita dong. Nah, gini. Jadi gue kaget ya. Gue bayangin UI itu kan kampus terbaiknya. Pas sampai saat ini kampus terbaik kan? Iyalah. Walaupun bukan lulusan terbaik. Terus gue harap sih pas ospek gue mendapatkan perlakuan yang civilized lah, yang beradab lah, gitu kan maksud gue. Jadi kok masih pakai ini? emang pakai name tag terus itu uncivilized. datang harus teriak-teriak, kau ini gitu. Gue bilang ini pelecehan ini, gue bilang pelecehan. Tolong apa ketua OPK ingat Siapa ya? wajah ini, ingat nggak wajah ini? Saya ngerasa, aduh ini kok kayak gini amat ya, gue bilang. Jadi terus. gue ngerasa ya gue protes lah di situ. Lo ngomong secara terbuka. Karena waktu itu gue dikeluarin dari barisan ya kalau nggak salah ya. Kenapa? Karena lu disangka dosen apa gimana? Enggak, dikeluarin dari barisan. Ada yang tibum yang marah waktu itu ya. Ya, Ada seseorang itu. Terus diajak berantem gue. temen gua tuh. Diajak berantem gue bilang, loh berantem ayo. Terus ada ketua PKI siapa, Ucup ya? Yusuf ya? Lu 2006 ya? Siapa? Iya Ucup ya. Oh, Ucup Nah. ya. Gue bilang gini, apa namanya? Waktu itu nggak kenal Ucup. Ini menurut gue kata-kata yang menurut gue aneh juga sih. Apa? Ini kan teriak-teriak tuh kan, tibum teriak-teriak ini dan sebagainya. Gue bilang gini,
tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Bro. Ini bisa saya perkarakan secara hukum. Gue bilang norak amat ya waktu itu ya. Norak amat. Bener ngomong kayak gitu. Ya, iya. Kedengeran nggak sama anak-anak yang Di lain? depan panitia OPK. Oke. Di mana? Terus makanya si itu Misahin. temen lu itu, Hah? ngomong aja berantem lu. Lu ayo. Nah, lu tau nggak nemtek gua apa itu? Apa nemtek? Namanya. Bukan kan biasanya suruh nama nama Khalid, Muhammad gitu kan. Atau siapa? Al Kausar gitu kan. Nama gua AKH. Saudara maksudnya kan. Oh. Ahmad yo nama lu ya. Ahmad Baso. Tanya. Oh. Itu. Gitu kan. Aduh ya Allah. Ya Allah. Tapi waktu itu sempet gue kumpulin ketua-ketua kelompok. Nah itu yang pengen gue tahu. Kelompok kumpulin, gue bilang ke Edo. Waktu itu ketua angkatannya Edo kan. Apa yang lo bilang ke dia? Kumpulin semua ketua-ketua angkatan, gue bilang. Ngapain dia bilang? Ini ospek yang tidak boleh diteruskan. Si Edo tengok gitu. Hah? Apa maksud lu? Akhirnya gue bilang, Dok kumpulin di belakang Balerung. Aku kumpul tuh di belakang Balerung. Nurut kumpul semua. Lu takut sama lo bagaimana? Datang semua tuh istri gua tuh, Cici, Hah? ketua kelompok kan? Iya. Dia datang juga tuh. Waduh, pandangan pertama. Pandangan pertama. Aduh, solid. Terus di Balerung dan gue sampaikan kan, ini Fakultas Ekonomi UI ini adalah harus menjadi percontohan, bla 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 gitulah. Iya. Gitu kan. Pada bengong semua gitu kan. Dari semua ketua kelompok itu nggak ada yang setuju dengan sikap gua. Ya iyalah. Dia bilang, terus habis, aduh, gue bilang, saya gagal nih, gue nggak bisa meyakinkan nih, gue bilang, ya itu. Kecurigaan mereka itu kabarnya karena kematian. Nah, katanya ada yang, nah ini nih, ada yang menyebarkan fitnah nih. itu panitia yang dimasukkan, disusupkan gitu. Oke, gini. Gue bilang kacau ini, gue bilang. Jadi Khalid pengen mengajak teman-teman seangkatannya untuk memboikot OPK, ospek. Lu ikut nggak ospek? Ikut ya? Nggak ikut gua, tapi gua dengar katanya ada yang mau boikot. Oh iya, nah ternyata pas ngumpul, anak-anaknya mau ngumpul, tapi tentunya ada bisikan-bisikan dari belakang yang anggap, jangan diikutin. Itu panitia nyusup, pengen menguji kayaknya nih. Ada yang selentingan Gitu, pengen menguji. Karena wajah lo pas diadu sama temen gua itu seangkatan kayaknya. Padahal temen gua itu anak 2003 aslinya. Jadi kan ada tugas tuh, ospek tuh. Ospek ngetik dengan mesin tik tuh kan. Iya. Nggak boleh mesin ini, nggak boleh komputer kan. Komputer. Banyak banget tugasnya kan. Mesin tik itu. Aduh banyak banget. Akhirnya gue gak kerjain semua tugas itu. Gak kerjain semua. Gue tulis surat surat penolakan. Surat penolakan. Gue ceramain di situ. Ini tidak beradab apa-apa begitu. Itu yang gue kumpulin. Terus gue nantangin gue. Aduh. Itu habis gagal ngajakin orang-orang. Gue akhirnya disuruh post up, suruh apa gitu sama orang-orangnya. Mau lo push up? Mau gue waktu itu, tapi karena gue nulis itu kan, mana tugas lo ini gitu kan, dibaca ceramah gue. Iya. Tapi lo masih mau disuruh push up? Masih mau gue, ya. Nggak lo ajak ribut yang nyuruh push up? Enggak. Kan udah. Udah pertama. Tapi hari ketiga katanya gue mau dihajar tuh, mau dalam arti mau di roasting kalau bahasa sekarang kali ya. Iya. Mau dibully atau gimana gitu. Gue gak masuk gue. Gue udah dapat info gitu kan. Nih, lihat, lu ini ada siapa yang ngasih info? Kayak ada yang ngasih info lah pokoknya. Lu serius sih? Gue gak masuk gue ada. Nah, akhirnya seluruh rangkaian ospek itu gue nggak ikut. lo nggak ikut? Nggak ikut akhirnya. Nah kan waktu itu kan habis masuk ospek itu kan masih pakai jakun tuh. Oke. Pakai jakun, pakai nemtek, tanda tangan senior kan. Oke. Masuk kelas kan. Gue nggak mau. Gue masuk. Lo tau kan baju gue dulu celana bahan, kemeja lengan panjang kan. Iya. Pakai sendal. Iya. kayak Margot. Iya. Pakai sendal kan? Pakai sendal. Sendal Alfamart. Sendal Alfamart, pakai celana bahan, pakai kemeja lengan panjang. Duduk paling depan begini.
Nah, kelihatan channel Alfamart-nya. Terus Nah, yang lainnya kan pakai jakun tuh. Pakai jakun semua tuh, ya kan? Pakai name tag tuh. lu yang beda. Nah, gue beda sendiri kan. Akhirnya orang yang nggak kenal gue, akhirnya gue minta tanda tangan. Mas, minta tanda tangannya. Hah? Tanda tangan apa? Minta tangan apa? Gue bilang. Hah? Minta dong mas, ini kita dapat tugas nih gitu. Terus ada temen gue si Zakin tahu nggak Zakina? Zakina tahu, Apa? Zakina. Ini temen gue ini. Oh, parah lo bikin. Ngapain lo begituan? Lo juga ngapain nggak pakai jagoan gitu? Ini juga tua kan? Zakina kan? Nggak tahu gue. Gue bilang, ini temen kita gitu. Terus akhirnya gimana? Anak-anak yang lain gimana? Ya udah ketawa aja lah gitu, nyari yang lain akhirnya. Nah kan sendiri udah tahu kalau gue ini kan nggak pakai jakun apa. Kagak ada yang berani negur sama gue. Diem aja, gue santai aja, nggak ngerjain tanda tangan, nggak apa nyanyi, nggak apa gitu kan. Gue masuk aja gitu. Tapi pernah yang gue cek ada dosen, pas gue itu masuk agak telat kan. Terus, oh kamu asdosnya? Dia bilang, karena semuanya pakai jakun, gue nggak pakai jakun kan. Oh bukan bu, mahasiswa. Lu kamu nggak pakai jakun seperti teman-temanmu. Nggak bawa bu. Dikira asdos gue, sialan. Lu masih ingat dosen nggak? Hah? Bu Anti apa sih kalau salah? Gue lupa lah, pokoknya salah satu dosen lah. Bukan cuma karena nggak pakai jakun itu. Iya. Itu sih Pak, bukan waktu. Pokoknya dari pertama itu gue bilang, wah satu banyak orang yang minta tanda tangan ke gua, Yang dua salah asdos gitu kan. Disangka Terus asdos. disangka asdos. Gue bilang susah juga ya, gue bilang gua pakai jakun aja ya. Aduh, Daripada repot ya. Iya. Oke. Inilah berkah dari muka matang sejak kuliah. aduh. Mantep. Tadi apa namanya? Ospek kayak gitu, disangka senior. Berikutnya Akeo. Oke, oh ya. Tadi apa tuh? Lupa. Sohib. Sohib. Iya. Tapi setahu gua Sohib lo adalah Ahmad Basori. Jos, Master Jos. Mr. Jos. Jadi Basor itu punya dua kepribadian. Kalau dia bareng gua di depan orang lain, dia bilang nggak berisik. Apa bilang apa? Lu ngomong lu. Asisten. Lu asistennya Basori. Iya, asisten. Tapi kalau dia nggak ada uang, guru ajarin saya. Guru ajarin saya. Kalau ketemu orang lain, kenalkan asisten saya. Gue bilang, oh gitu ya. Lu pertama kali ketemu Basori itu di mana, Lip? Hah? Ya kan dia Surabaya kan. Dia emang Surabaya, lu kan ini Jember. Iya sih, gue nggak punya teman sih. Nggak akhirnya ya. Iya nggak punya teman gue. Sebentar. Gue pertama kali ketemu. Chris dipukul kosnya Bang. Gimana? Chris dipukul. Basori ketemu Oh, Basori. gue pertama kali, gue punya teman, namanya Ahmad Syekhul Hadi, Fasilkom, teman SMA gue. Nah, gue pertama kali datang di UI kan ketemu sama dia, kosnya sama dia, Dia 2004. sama Agus Salim. Agus Salim. Jadi Hadi sama Agus Salim, kan Agus gue udah Salim PLN nih. Agus Salim di PLN emang sekarang. Iya. Temennya Agus Aha Salim. kan? Manajemen. Iya, manajemen. Nah, di Pinang. Oh, Kosnya di Pinang, Pinang. tahu. Ya, di Pinang. Nah, gua kan datang waktu daftar ulang itu kalau nggak salah udah telat, gua paling akhir nggak salah ya. Terus Nggak sempet cari kos-kosan kan. Nggak dapat kos-kosan, asrama udah habis gitu kan. Akhirnya gua ngampung lah di tempatnya Hadi sama Agus Salim. Nah, kan itu satu ruangan kamar dibagi dua tuh. Kasur satu itu Hadi, kasur dua itu Agus Salim. Gua di lantai. Gua tidur di lantai gua selama hampir sebulan. Sebelum dapat kos-kosan. Agus Salim itu hidupnya berjuang bro dari kampus tuh. Iya. Masih lu itu juga bro. Ya satu kamar waktu itu. Ya Allah. Gua belum dapat kos-kosan cuy. Dia masih mau nolong lo bro. Masih nolong. Masya Allah. Luar biasa. Mantap. Nih Agus Salim mana Agus Salim? Sini, Ya, sini. terima kasih nih. Waktu itu gua ikut nebeng di
kamar lu sama Hadi. Hampir sebulan kalau nggak salah. Sampai Bini ada bilang. gua tidur di lantai di tengah-tengahnya. Jadi sebelah ini Hadi, ini sebelah Agus Salim, gua di tengah. Dikasih tuh ya. Dikasih tuh. Dikasih Malah lo. nggak dikasih. Oke. Terus Basori ketemunya di mana? Nah, bentar gua lupa ya Basori di mana ya? Ya di Arista lah. Ketemu totonya sekamar. Di Arista, iya. Sekamar gua ke Arista. Dari Kukel gua pindah bareng sama Sorry. Gue ikut pindah-pindahan ikut tuh. Iya. Oh, dibantu sama lo, Pai. Nugra Anda. Yang Nugraha ya? Oh, Nuga. Di Kukel gue pertama sama Hadi. Hadi dapat keterima ke Jepang, dia berangkat ke Jepang kan. Dia ditinggalkan Fasilkom UI-nya. Nah, gue sekamar sama Dadang waktu itu sempet. Oh, Dadang. Sama Dadang sempet. Abis itu Dadang Terlalu susah, ya? keluar dari Kukel. Nah, ketemu Basori itu. Ketemu Basori. Udah akrab belum? Itu Basori ya, Jawa Timur ngomong cowok kan. Ngomong cowok macam-macam gini. Nah, dia kan suka training tuh. Yes. Nah, sama. Ketemu orang guru, ajarkan ilmu guru gitu. Jadi menurut dia, lu tuh lebih apa secara ilmu training lebih kuat. Cuy, pernah ikut training NLP certified. Lu certified? Waktu SMA. Certified yang short course ya, yang 4 hari 5 hari. Itu iya. Iya itu mahal waktu itu bayarnya. Lu bisa ilmu NLP dari apa? Yang jalan di atas api tuh. Iya, itu bukan NLP, maksudnya NLP yang esensial enggak? Iya, Nah, itu. 4 hari gua training. Oke. Nah, ilmu-ilmu itu gua ini tuh ke Basori gini ini Bas gitu. Gua kenalin Tung Desem, gua kenalin ini Wiwoho, gua kenalin Krishnamurti. Tung Desem itu dari lo. Iya. Basori taunya dari lo. Pokoknya tokoh-tokoh trainer itu gua kasih tahu gitu sama dia. Dia makin semangat kan. Oh. Dia guncang bumi lo duluan. Hah? Gue nggak tahu ya, apakah dia tahu sendiri atau apa, tapi gue kenalin semua tokoh-tokoh trainer lah. Oke. Gitu. Waktu gue masih gandrung-gandrung ya sama trainer ya. Gitu. Waktu itu belum ketemu Pak Hatip Basri itu. Belum tahu ekonomi seperti apa. Iya, waktu itu kan ketemunya pengantar akuntansi, pengantar ekonomi, rada males sih. Oke. Iya kan? Lu kurang yes sama materi-materi. Iya, gue tipikalnya orangnya ini sih ya, pingin yang apa namanya relate gitu ya. Jadi kalau kita belajar makroekonomi gitu relate dengan isu langsung nggak gitu kan. Iya. Kalau tiba-tiba pernah tahu rektor kita kan Prof. Ari Kunchoro kan? Hah? Rektor kita Prof. Iya. Ari Kunchoro. Gue ngambil kelas dia 2 kali gitu. Karena lo seneng belajar apa? Enggak, memang kelasnya dia doang ada ya. Mikro 2 sama makro 2 ya? Iya. Mikro 2 juga, gue ngambil kelas dia 2 kali. Cuma dia doang. Pas masuk, dek. Ya teman-teman, cacing sama keluar. Ah ini kelas apa nih? Gue bilang kelas apa nih? Gue bingung kelas apa nih? Gue salah kelas, gue ambil kelas gue salah. Dan dia dengan asiknya gitu kan, waduh, ini indah sekali. Ya, gue nggak bisa menikmati itu. Gua ketika ketemu cacing lo nggak bisa menikmati itu, bro. Ya, kalau sekarang mungkin agak mulai bisa ya, bisa ya. Ketika itu kalau ya. waktu itu gue shock juga sih, kok gini banget ya ekonomi ya gitu. Tapi once ketika ngikutin kayak Pak Jatum, Faisal Basri, kita diajari kerangka pikir kan, kerangka pikir. Seneng lo. Seneng gue. Oh ini nih baru nih. Apa sih implikasinya? Apa exchange rate dengan apa inflasi? Bagaimana defisit fiskal itu dampaknya? Kan diajarin begitu. Bentar. Buat anak-anak yang lain, justru topik-topik kayak gitu nggak relate, bro. Hah? Tadi lihat gimana? Maksudnya, nggak bentar. Lu, bro, sebagai mahasiswa, lu tuh seharusnya lebih relate sama Dota, futsal, siapa yang juara. Nah kita bicara masalah mata kuliah gimana sih? Enggak. Gini, masalah relate lo ketika denger suatu kata kan. Lo ketika denger inflasi lo langsung, wah iya nih, relate nih, sehari-hari saya merasakan inflasi. Apa gimana? Enggak, maksud gua pola gitu ya. Ngerti. Iya. Ini kan masalah Nggak, maksud gua sama gini. temanya kan. Ya kalau lo belajar di ilmu ekonomi kan lo dikasih, ya ini Rahmat nih yang belajar ilmu ekonomi. Iya. Lo dikasih model, Cobb Douglas tiba-tiba terus apa namanya
solo growth yang KL apa sebagainya macam-macam itu diturunkan integral macam-macam. Lu ngerti nggak maksudnya? Ini apa sih? Gitu kan? Emang ekonomi kayak gini gitu kan? Kan Iya, gitu kan? iya. Itu kan itu adalah proses intelektual kan, proses bagaimana membuat turunan policy dan sebagainya. Nah, gue lebih suka belajar tentang kerangkanya gitu loh. Kalau Faisal Basri kan ceritanya langsung umpamanya ini inflasi itu ada ini yang yang dihitung itu ini, GDP itu hitungnya begini, nah relasinya begini, implikasinya ke defisit fiskal seperti apa. Nah, maksud gue yang disebut relate itu begitu. Kita dikasih kerangka gitu, sehingga kita menganalisis makroekonomi itu step-stepnya itu dapet gitu loh. Iya. Bukan dikasih pemodelan begitu. Langsung gitu. model. Iya. Berarti ini juga Ngerti ya, relate yang gue maksud tuh begitu. Iya, Nah. ini berarti juga Kalau terkait. Pak Jatun lebih parah lagi. Kenapa? Bukan lebih parah ya, lebih oke lagi. Wah, Dia ngasih variabelnya lebih banyak. Politik masuk, variabel hukum masuk, Tapi keluar institusi cacing nggak? masuk. Nggak keluar ya. makanya lo seneng Ya, senang ya. karena nggak ada hitungannya. Oke. Nah, Basori, ini kok malah ke situ. Basori nih, apa yang paling berkesan dari Basori, bro? Dari seorang Ahmad Basori. Basori menurut gua orang yang sangat jujur anaknya. Kalau dia bohong juga jujur gitu. Lihat gua begini habis, tapi itu bohong gitu. Ya, itu. Dia habis gini-gini lah. Kalau dia katakanlah memanfaatkan gua gitu, Iya, dia iya. jujur. gitu. Nggak apa-apa gitu. Dia ngomong. Iya ngomong. Lihat, gua padahal mau gini gitu kan. Nggak, tapi perasaan dia pernah ngerjain lo deh. Ya tapi dia cerita abis itu. Tapi abis itu kan dia bilang sebentar Lid, deket gitu. Iya. Terus cerita dong. Iya. Ya menurut gua sih orangnya baik ya. Udah pakai jaga-jagain. Enggak. Yang lo dikerjain. Kan nggak boleh gibah. Bensin habis. Oh iya. Bensin habis. Gini gimana? Oh iya. Urutannya. Bensin habis, motornya ada di FIB. Jadi Basori bawa Nah, motor, bawa bensinnya motor. habis. Kan kita naik berdua. Oh, boncengan. Boncengan. Bensinnya habis. Oh, ini boncengan, bensin habis di FIB. Terus Nah, terus dia bilang, gue nyari bensin dulu ya. Iya, Nah, lo bensin ditinggal di FIB? Ditinggal. Gue pegang lah motor itu, gue ini kan. tuntun. Gue tuntun. Jauh kan? Gue tungguin kok nggak datang. Akhirnya gue jalan. Ini Gue jam jalan. Akhirnya nyampe Aris. Dia nyari bensin nggak dapet. Enggak, ini jam berapa nih kejadian? Malam. Lo tenteng. Ini masih belum ditutup aristanya. Pintu kuteknya enggak? Berarti kenapa lu tahu ya? Gue cerita ya? Enggak, gua enggak tahu. Enggak, itu pintu kuteknya udah ditutup belum? Belum. Masuk lo tenteng nyampe sana, lo Iya. lihat Basori lagi ngapain? Loh, Lid, udah nyampe Lid. Udah nyampe Lid, nyampe mbakmu. Dari FIB naik motor. Gue juga pernah kejadian kayak gitu. Waktu itu sama AHA apa sendiri gitu. Bas, semangat ya Mas ya. Menjadi pengusaha tangguh. Melalui bawa motor dulu. Lo ikutin telegramnya Basori nggak? Enggak. Wah. Enggak tahu gua. Download telegram nggak? Ada telegram. Follow ntar channelnya. Oke, siap. Pengusaha tangguh ya? Hah? Pengusaha Jos? Iya, pengusaha Jos. Ini iklannya apa nih? Bro, ngomong-ngomong lo capek, inilah makanlah beng-beng. Lo top. Lo Gimana? emang top, yang lain Beng beng. beng. Silakan. Emang dapat iklan dari Beng Beng nih? Enggak. Biar kelihatan ada iklan. Tapi ntar lagi kita makannya kan cuma gimmick bro, gini. Makannya nanti. Udah. Ini juga ada Nuvo, cairan anti bakteri, hand sanitizer. Kalau pengen sponsorin kita produk lawan nanti kita ganti. Tenang aja. Akeo. Nah, Akeo. drama Jepang. Wis. Dorama Jepang. Nah, itu di Arista. Enggak tadi apa itu loh? Jawaban apa ya? Favorit. Favorit. Dorama Jepang gue pertama kali dikenalin oleh Sensei Santo. Santo Sensei. Santo Sensei. Santo Sensei. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Hai. Berarti lo tau AKB 48 juga? Enggak tahu gue. Nggak tahu.
Nggak tahu. Ya gue kan dulu itu gue favorit gue dorama kan dulu kan. Drama apa yang lo suka? Apa dulu One Liter of Tears, One terus Liter My of Boss My Hero. My Boss My Hero. Iya. My Boss My Hero. Terus Apa lagi ya? Posen. Apa lagi ya? Banyak waktu itu ya. Proposal Desa Kusen. Ya itu juga. Terus yang itu yang masuk Toda itu apa dulu? Waduh. Yang siswa-siswa itu. Lupa. Yang gua. guru-guru. Oh iya. Yang anak-anak nggak Kan jelas. serial tuh kan? Iya. GTO ya, masuk juga GTO. GTO. Iya, tuh. Itu kan Sensei Santo tuh yang ngajarin tuh. Lo Kan gua ada hikmah nggak dari nonton dorama? Ada hikmahnya nggak nonton dorama Jepang? iya apa ya? Ya seneng aja sih. Terus pas One Liter of Tears itu kan Waduh. sedih kan. bro. Gua nonton sama Basori gua. Bentar. Ya ini, nonton sama Basori kan dia sering minta diterjemahin tuh. Gue juga. Iya. Subtitle tuh bahasa Inggris kan. Iya, nikmat nggak nonton sama gue? Gua kan udah nangis ya. Lolit kok nangis gitu. Telat dia. Dia harus gua jelasin. Bas, ini maksudnya gini, Bas. Lu gimana sih gitu? Jadi dulu waktu kita di kampus, Basori ini termasuk yang masalahnya subtitle bahasa doramanya itu adalah bahasa Inggris. Ya. Basori nggak mau berusaha untuk mengetahui apa arti subtitle bahasa Inggris itu. Yang ketika kita lagi ngeresepin, dia nanya, ini artinya apa ya? Ini artinya apa? Sepanjang nonton film. Iya, sepanjang film muter, kita bacain subtitle buat dia. Ya Allah. Jangan salah, Bas. Waktu maju ketua BEM UI, Bas ya? Iya. Dia pidatonya bahasa Inggris dia. Masya Allah. Tanya dong, siapa nulis transkripnya? Loh. Gua. Salah semua itu kayaknya. Nggak, tapi Basori kalau Terus misalnya admin langsung kaget. Basori, pembukaan langsung bahasa Inggris. Itu waktu pertama kali di fakultas apa gitu. Pindah dari fakultas lagi, diulangi sama persis. Yang lalu sama. Terus fakultas lagi sama persis. tapi itu udah usaha bro buat Terus ganti Mas, jangan sama terus. Luar biasa. aduh Ini skandal nih ketua BEM UI ini. bro. Kalau ngomong dorama kita ngomong masalah kesenian karena ada terkait dengan acting apa. Nah ngomong-ngomong seni, ada satu seni namanya seni yang terkait sastra saja dan juga novel bro. Gimana kabar novel lo? Wah, lo masih inget aja? Masih inget hilang Aduh, filenya hilang ya. Gua udah nulis banyak tuh. Cerita dong ke para penonton. Nah, apa yang dulu lo pikirkan? Gua udah nulis banyak nih. Bukan novel, kumpulan cerpen. Kumpulan cerpen. Jadi lo Kumpulan punya cerpen. cita-cita? Deh, gua udah nulis banyak, udah berapa seri ya. Dan Iya, gue sempet gua juga bacain waktu itu di acara anak-anak FSI kalau nggak salah pernah gua bacain satu cerpen. Oke. Nah, nggak tahu abis itu hilang kemana ya? Filenya ya. Filenya hilang gitu. Di delete Cici kali. Ya. Jadi gimana dulu? Cerita dong tentang pengalaman lo bikin novel. Ya biasa Apa lah. kumpulan cerpen. Masih galau-galau lah kita nulis cerpen. Jadi cerpennya tentang cinta. Hah? Cerpennya tentang cinta. Ada tentang cinta, ada tentang pencarian jati diri, ada tentang ini juga apa namanya? Spiritualisme lah, ada juga. Spiritualisme. Oh, spiritualisme. Picisan nggak? Nggak tahu ya, picisan apa enggak ya? Picisan kayak gimana? Tapi sayang ya, nggak terbit ya. Nah, gue cari tuh file-filenya di mana ya? Itu ada tuh. Di Bang Santo kali, dia kayaknya nge-save semua file-file anak Karista. Harus dicari tuh. Harus dicari. Jadi para penonton sekalian, perlu diketahui bahwa Khalid dulu pernah menjadi penulis novel. Belum pernah jadi penulis, belum terbit gimana sih? Coba merencanakan menulis novel. Kumpulan cerpen. Kumpulan cerpen. Ya, kumpulan. Jadi gue pernah ngeliat ketika bangun pagi di suatu subuh gitu, Hah. Khalid lagi duduk gitu ngerjain, kok ada tulisan rapet panjang banyak. Terus gue lihat ini tugas kuliah Lid, tapi kok bahasanya bahasa kayak gini gitu. Ini gue pengen bikin nih yang kayak gini gitu. Gue terus terang Itu
lagi ada psikologis tertentu saat itu, gue curahin jadi tulisan. Masya Allah. Nah, gitu. Kemampuan yang saat itu muncul lagi nggak? Sekarang? Nah. Ada nggak keinginan buat nulis lagi? Butuh mood itu, harus ada moodnya itu. Kalau nulis cerpen itu, kalau nulis biasa bisa ya. Tapi kalau nulis kayak sastra itu kan pilihan diksi itu kan mencerminkan emosi kita kan. Oke. Iya, kalau lo lagi bagus emosinya gitu, diksinya oke gitu, ngalirnya, nyentuh, Siap. ekspresinya dapet gitu kan, Iya. kan gitu. Lo nggak melatih? Kecuali kalau penulis profesional ya kayak Terelie dan sebagainya kan dia bisa nulis dalam waktu singkat novel berapa gitu dia bisa cepet kan. Ya, kalau buat penulis yang belum profesional gitu, yang baru pelatihan kan butuh suasana mood kita kan. Kalau nggak ada mood ya susah. Suatu saat buatlah 1-2 karya sastra. Iya. Mungkin nunggu jatuh cinta kali ya. Enggak bercanda. Jatuh cinta udah berkarya maksudnya. Tolong jangan di-cut. Oh, ngomong-ngomong soal cinta. Ngomong soal cinta. Gimana? Sama Cici gimana? Wah. Kenapa? Dulu waktu apa karena itu cinta dari cinlok kemudian di follow up jadi berkelanjutan, continuous atau gimana gitu? Apa emang dari dulu lo ngincer Cici? Apa Cici ngincer lo apa gimana, Bro? Wah, kalau gue ngomong kayak gini nanti sepihak nanti. Ada yang bisa diceritain nggak ke teman-teman perihal dulu kan lo di apa namanya BPM ya bareng Cici di Senat Cici jadi wakil lo. Iya kan pertama ya waktu jadi kadep Kastrat ya. Terus kemudian lo jadi ketua, lo angkat Cici jadi apa? Kabit. Sengaja itu emang sengaja biar lo gandeng terus apa gimana? Ya, dia pinter dalam arti apa namanya? Merawat dalam arti ya, merawat gua gitu. Maksud gua dia Emang lo gak kerawat apa gimana? contoh nih ya. Iya. Ini hal yang simple. Waktu gua maju ketua BEM, Iya. ya, dia yang makeover gua dalam arti ya mulai dari cara pakaian, bahkan dalam arti jeans pertama kali. Pertama kali pakai jeans gua. Jadi pertama kali pakai jeans itu disaranin Cici. Terus yang kedua pakai deodoran. Dia yang ngajarin gua pakai deodoran. Jadi sebelumnya nggak pernah. Jarang. Lo jadi trainer di SSC. Oh, kalau tampil pasti pakai lah. Kalau tampil pasti pakai. Iya, kalau enggak waktu di mahasiswa ngampus. Ya deodoran kalau lagi inget gua pakai gitu kan. Allah. Ya. Ya maksud gua dia telaten dalam arti ngasih perhatian ke gua. Ngingetin. Ke hal-hal yang sampai detail sekalipun gitu loh. Tapi lo ngerasa terintervensi nggak sama dia? Nggak. Terbantu apa terganggu? Ya gua ngerasa diperhatiin aja. Masya. Gua merasa diperhatiin. Ya dia detail gitu. Maksud gua dia tahu kalau gua pingin apa dia bisa membaca itu gitu loh. Hah? Gimana jadi lo baru kepikiran lapar nih? Makan yuk makan. Apa gimana? Enggak. Oh dia sering bawain itu dulu bekal. Bawa kerja kemarin. Enggak BEM. Buat lo? Iya. Dia tahu kan? Lo kok nggak bilang? Gimana sih, Rik? Padahal gua udah kayak hidup semati sama dia waktu kuliah. Gitu Jadi, lah. dia sampai bawain bekal buat. Iya. Dan karena itu lo Ini bener naikin ini. nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa sih. Kan bukan aja. Ya nggak apa-apa. Iya. Iya. Sampai akhirnya pertama kali memutuskan ini nih istri gua itu apa, Bro? Iya. Bukan dilamar lu ya? Oh, udah dilamar. Oh, dilamar. Sama bapaknya? Ini klaim sepihak. Iya kan? Ya, gua ketemu sama bapaknya. Ya, dan bapaknya merasa cocok sama gua. Lo ketemu bapaknya dalam hal apa? Tujuannya apa? Hah? Ya kan udah mulai serius, Udah, berarti lo datang. Ya, gini. Berarti lo datang lo Bukan dalam arti gua ngelamar ya, maksud gua Pengen Cici ngenalin gua dengan bapaknya. Tapi ini dan dalam gua ngobrol. konteks serius. Ya, perkenalan kan, silaturahim kan, kenalan. Terus ngobrol-ngobrol dia cocok gitu. Akhirnya gua kenalin orang tua Cici ke orang tua gua gitu. Oh. Nah, dari situ terjadi pembincangan antara
dua keluarga itu. Ya, Jadiin aja, Din. ya jadiin gitu. Oke. Akhirnya terjadilah pernikahan antara Ya, Cici dan alhamdulillah. Khalid. Berapa Dan putra? akhirnya mendapatkan 2 bonus, Dua putra Hatta dan sejauh Nasir. ini? Iya. Hatta dan Nasir dan Hatta. Nasir dan Hatta. Natsir dan Hatta. Anak pertama namanya Nasir, Natsir Ar-Royan Khalid. Aryan Khalid, anak kedua namanya Hatta Mahardika Khalid. kenapa dinamain Nasir dan kenapa dinamain Hatta? Dua pendiri bangsa Indonesia. Kenapa? Ini bisa sesi sendiri nih. Singkatin aja, singkatin. Singkatin lagi. Satu gua orang Jawa Timur ya. Satu gua orang Jawa Timur tapi namanya anaknya orang Minang ya. Iya. Nah, ini ada orang Minang nih. Apa segitu Minang lo juga. pengen jadi orang Minang, bro? Iya nih. Gua kagum sama dua tokoh itu. Kenapa? Hatta, Natsir dan Hatta. Satu, dia mencerminkan seorang negarawan yang menggabungkan dua hal. Satu, nilai-nilai keislaman. Dua, nilai-nilai kebangsaan. Dalam satu nafas yang sama. Jadi satu tarikan nafasnya itu adalah keislaman dan kebangsaan. Waduh. Dan dia punya integritas, itu yang penting. Itu yang penting. Dia punya integritas, dia bisa dipegang kata-katanya, janji-janjinya, dia bisa bekerja dengan sangat baik. Natsir, Mama. Banyak yang katakanlah baru-baru kali ini ya, mungkin yang bisa mengungkapnya. Dulu orang nggak tahu sejarahnya bagaimana NKRI itu bisa hadir kembali. Saat itu kan RIS kan, Republik Indonesia Serikat kan. Dengan ajaran Natsir saat itu menggagas apa yang disebut dengan mosi integral kan, mosi integral. Jadi saat itu terjadi gejolak di daerah-daerah, perlunya untuk membangun kembali negara kesatuan. Itu idenya Natsir dan itu disambut baik oleh berbagai macam lintas kelompok politik saat itu, bahkan kelompok-kelompok yang anti terhadap kelompok Islam. Lo Gitu kan? mengharapkan anak Nah, lo Natsir saat itu muncul dengan gagasan itu dan bisa menjadi sebuah pemersatu. Munculnya NKRI gitu loh. Jadi kalau Bulang mengatakan kelompok Islam itu anti NKRI, berarti dia nggak belajar sejarah. Ada Natsir yang mengeluarkan mosi integral, lahirnya NKRI. Gua nanya itu dari ketua Partai Islam, ketua Masyumi saat itu. gua nanya anaknya, tadinya pengen gua arahin ke apa harapan lo? Anak lo. Jadi, makanya saya susah sendiri nih gue. Jadi itu Al, gue nggak mau NKRI ini ya disabotase oleh kelompok-kelompok yang anti Islam. NKRI ini lahir itu dari Muhammad Natsir, anak gua. Enggak, lo nggak apa-apa konstituen tahu bahwa lo ini punya keislaman yang Ya itu. nggak apa-apa nih, nggak usah dikat tadi kata-kata lo. Yang mana? Yang tadi lo pengen tahu bahwa NKRI lahir dari Ya itu fakta sejarah. Wah. Fakta sejarah. Tolong jangan- Bung Karno setuju, Hatta setuju, Syahrir setuju, semua setuju. Tan Malaka. Tan Malaka waktu itu kan nggak di parlemen. Oh, yang Nah, di parlemen ya. nggak yang di parlemen. Jadi semua setuju, bahkan kelompok-kelompok kiri, kelompok komunis juga setuju gitu. Artinya kelompok Islam membawa ide kebangsaan dan disetujui oleh semua kelompok. Nah itu. Dan itu bisa menggagalkan proyek federalisme dari Belanda. Lo nyambung nggak ya? Pengen gue pengen gue lanjutin. Cuma takutnya jadi kuliahin. Mau seru banget kok malah kayak gini. Nah itu lo tanya, asalnya lo tanya kenapa Natsir gitu kan? Ya itu. Nah kenapa Ar-Royan? Karena saat itu gue lagi itikaf Di masjid di masjid deket apa namanya? Dekat lahirannya Cici. Yang mana gue tahu. Ya, Beji. di Beji. Nah, Ar-Royan kan pintu untuk orang-orang berpuasa kan? Cici lahir di Beji. Iya. Bukan cincinya, Mas. Oh. Oh deket pas bulan Ramadan. Iya, kok cicinya yang lahir sih? Cici anak Natsir yang lahir gimana sih? Pas Ramadan. Iya, pas 10 hari terakhir. Wajahnya Iya, kayak makanya. apa Lailatul Qadar, bro. teduh. Iya. Wajahnya teduh. Oh, luar Iya biasa, kan? luar. Bener. Bener kan teduh kan? Iya. Jangan bener Lailatul Qadar. Ya, amin ya Allah. Terus Jadi gitu. bapaknya itikaf. Ya, pokoknya waktu itu Emaknya lahiran. Iya kan Lu waktu ninggalin itu. istri lu. Astagfirullahaladzim. Mertua gua udah datang waktu itu. Gua tuh nungguinnya sampai lahir. Tungguin. Lahir, Sorry. sampai lahir. Gak bisa gue provokasi nih.
Tapi ada cerita aja tuh. Jadi kan gue pas lahiran nungguin kan sama Cici kan, cuma berdua aja kan. Lama kan prosesnya kan, malam gitu. Waktu itu pada rame-rame pada datang waktu itu ya? Normal, lahiran normal. Normal. Nah, pas sahur, gue ketemu sama ada anak Fasilkom UI, gue lupa namanya situ, tinggal di situ. Dia bilang, "Hey bang, ngapain di sini?" Nungguin ini apa namanya istri lahiran gitu kan. Ini mau apa? Ini lagi nyari orang untuk beli sahur gitu. Kan gitu kan. Wah ke rumah gua aja gitu. Oh enggak, ini nggak bisa gue tinggal nih. Gitu. Ini rumah gue sini gitu. Deket itu loh, mana itu gitu. Akhir gue tinggal bentar kan. Gue tinggal bentar. Sampai situ belum masak dia. Waduh belum masak gimana nih? Saya dimarahin istri saya. Oh brojol gimana nih dia bilang. Bentar selesai. Akhirnya selesai, gue tungguin kan, hampir setengah jam kalau nggak salah. Terus? Setengah jam kan, gue balik, gue dimarahin sama Cici. Kemana aja? Ampun. Gue dimarahin. Kalau keluar gimana? Itu berkesan. Dimarahin ya? Dan sampai sekarang dia ceritain ke Nasir. Ayahmu dulu aku ditinggal gitu. Waduh, 30 menit yang sangat penyesalan luar biasa. Anak pertama lagi? Anak pertama. Iya. Kalau Hatta? Hatta ya sama. Doa lo ke Hatta gimana? Harapan lo ke Hatta Junior? Hatta Junior. Ya, tokoh berikutnya kan Hatta ya. Hatta ini. Jangan ceritain itu, gua udah tahu. Iya tahu. Harapan lo? Harapan gua? Iya, ke anak lo. Ya sama, dia menjadi sosok yang Hatta kan mempunyai karakter yang satu pintar. Pintar, orangnya sangat pintar sekali. Dan yang kedua, dia orang yang sangat jujur. Betul. Nah, yang ketiga, orang yang punya konsistensi. Konsisten. Iya, punya konsistensi. Ya, gue berharap sih anak gue bisa seperti itu gitu, punya karakter yang mirip seperti bapak pendiri bangsa kita gitu. Kita doakanlah yang terbaik. Amin. Buat Khalid, istri, Amin. anak-anak. Dua ada rencana nambah lagi anak? Iya, nanti lagi proposal. Lagi proposal, lagi pengajuan ya. Pengajuan proposal. Kalau kita kan pengen nambah terus. Oke teman-teman sekalian, ini yang mana nih kameranya? Oke teman-teman sekalian, sampai di sini chatting kita bersama Muhammad Khalid, kawan kita yang mukanya matang, dan ternyata dalamannya juga matang. Gitu, bukan penyakitan ya. Secara pemikiran juga cukup kuat. Oke, simak terus podcast Arista, jangan lupa like, subscribe, dan komentar apa pendapat teman-teman sekalian terhadap yang disampaikan oleh Khalid terkait apa tadi, muka matang, terkait Pak Doro Jatun, terkait SPMB, ya kan? Apakah itu melanggar SPMB terkait ospek? Apakah ospek melanggar hak asasi manusia? Kemudian, apakah teman-teman tertarik dengan motivator Jos? Ada yang kenal mungkin? Kalau kenal silakan. Oh, Pak Sori. Halo Pak Sori. Dan juga terkait novel, sastra. Novel. Cerpen ya? Cerpen gitu. Mungkin ada yang pengen menjadi penerbitnya Khalid. Filenya belum ketemu gimana? Oke, simak terus di episode berikutnya masih bersama Arista Institute. Dadah, assalamualaikum.